Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subhan Hidayatullah. Saya di sini ingin mempresentasikan korupsi dalam perspektif agama Islam. Di slide berikutnya, saya akan menampilkan video animasi tentang apa itu korupsi dan ajakan kepada kita semua untuk memerangi korupsi itu sendiri. Apakah teman-teman tahu? Korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini. Membuat pelayanan publik menjadi kacau. Akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi, karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Hasil korupsi bukan rezeki. Korupsi dalam konteks Islam adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan kepentingan umum dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, kepercayaan, atau sumber daya publik untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Korupsi dalam Islam dianggap sebagai dosa besar dan perbuatan yang sangat tercela. Dalam perspektif Islam, korupsi dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam yang mendorong keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan. Islam sebagai agama menyediakan pedoman yang jelas dan tegas terkait masalah korupsi dan menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang mengganggu ketertiban dan merusak kehidupan berbagai pihak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Berikut cara Islam memerangi korupsi. Cara yang pertama ada pendidikan dan kesadaran moral. Cara yang kedua ada penerapan hukum yang adil. Cara ketiga ada penguatan lembaga anti korupsi. Dan cara yang keempat, pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab. Pendidikan dan kesadaran moral. Pendidikan moral yang kuat merupakan fondasi penting dalam memerangi korupsi. Islam mendorong pemberian pendidikan moral yang baik kepada masyarakat sejak dini, baik digunakan keluarga maupun lembaga pendidikan. Dalam pendidikan moral, Islam mengajarkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Dengan memberikan pemahaman yang kuat tentang dosa korupsi dan dampak buruk bagi masyarakat, Islam mendorong individu untuk menjauhkan diri dari perbuatan korupsi. Cara yang kedua adalah penerapan hukum yang adil. Islam menekankan pentingnya penerapan hukum yang adil dan merata bagi semua warga negara. Pemerintah yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam diharapkan menegakkan hukum yang adil dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku korupsi. Lembaga peradilan yang independen dan transparan harus diwujudkan untuk memastikan bahwa pelaku korupsi dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Dengan adanya sistem hukum yang kuat dan adil, korupsi dapat dicegah dan dapat diberantas. Yang ketiga adalah penguatan lembaga anti korupsi. Dalam upaya memerangi korupsi, Islam mendorong penguatan lembaga anti korupsi yang independen dan efektif. Lembaga-lembaga ini harus memiliki kekuasaan yang cukup dan sumber daya yang memadai untuk menyelidiki, mengungkap, dan menghukum pelaku korupsi. Dalam konteks ini, Islam mendorong kerjasama antara pemerintah,
lembaga anti korupsi, dan masyarakat dalam mengawasi dan melapor tindakan korupsi. Melalui lembaga anti korupsi yang kuat, korupsi dapat diidentifikasikan, diberantas, dan masyarakat dapat dibebaskan dari belenggu ketidakadilan. Cara yang keempat dan cara yang terakhir adalah memilih pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab. Islam mengajarkan pentingnya memiliki pemimpin yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Pemimpin yang adil dan bermoral akan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Mereka harus berintegritas tinggi dan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.